Pergantian pemain hampir menjadi bagian yang selalu ada dalam pertandingan sepak bola masa kini. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat pemain di lapangan yang cedera maupun alasan taktis. Namun, memasukkan pemain pengganti tidak begitu saja hadir dalam sepak bola seperti yang kita lihat saat ini. Terdapat faktor yang membuat peraturan ini diciptakan dan kian berkembang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng agar mendapatkan notifikasi update dari Epic Football. Sepak bola Inggris memberlakukan peraturan pergantian pemain pertama kali pada musim 1965-1966. Hanya saja diperbolehkan satu kali jika ada pemain yang cedera. Pada 21 Agustus 1965, pergantian pemain pertama kali dilakukan dalam sejarah Liga Sepak Bola dalam laga pembuka Divisi 2 antara Bolton versus Charlton Athletic. Laga baru berjalan 11 menit, kiper Charlton, Mike Ross, mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kate Peacock yang berposisi sebagai gelandang masuk menggantikannya, sekaligus menjadi pemain pengganti pertama yang melakukan peraturan tersebut. Charlton memasukkan Peacock bukan sebagai kiper, melainkan memindahkan bek kiri mereka, John Hewi, menjadi penjaga gawang. Sayangnya pergantian pemain tersebut tidak menghindarkan kekalahan Charlton Athletic dari Bolton dengan skor 4-2. Di hari yang sama, Bobby Knox juga mengukir sejarah dengan menjadi pemain pengganti pertama yang mencetak gol. Dia melakukannya untuk Barrow dalam pertandingan melawan Wrexham. Uniknya, Knox juga pernah menjadi penjaga gawang pengganti dan melakukan penyelamatan penalti sekaligus menjadi pemain pengganti pertama yang melakukannya. Melihat kemungkinan seperti yang diciptakan Knox, peraturan tersebut menghasilkan ide kotor yang dilakukan tim untuk memasukkan pemain baru ke lapangan, yaitu dengan menyuruh pemain di lapangan untuk berpura-pura cedera. Bos Leeds United dan Revie dicurigai sebagai pelopor untuk mendorong para pemainnya melakukan hal tersebut sehingga dia bisa membuat pergantian ketika timnya butuh perubahan. Kemungkinan karena hal itu, setelah 2 musim berjalan dengan aturan tersebut, penyelenggara liga mulai memperbolehkan pergantian pemain tidak hanya karena pemain cedera, namun juga alasan taktis pelatih. Perkembangan aturan pergantian pemain. Dalam kancah internasional, pergantian pemain sebenarnya sudah diperbolehkan dengan ketentuan satu penjaga gawang yang cedera dan satu pemain lainnya jika cedera juga pada tahun 1958 hingga tahun 60-an yang diterapkan untuk Piala Dunia. Sebelumnya, sepak bola tidak mengenal pergantian pemain dengan alasan apapun. Pertandingan hanya dimainkan oleh literally 11 melawan 11 dari awal hingga menit akhir. Jika terdapat pemain yang cedera, bahkan penjaga gawang sekalipun, pertandingan terus berjalan dengan sisa orang yang ada. Piala Dunia 1970 Meksiko menjadi titik awal pengumuman resmi pergantian pemain diperbolehkan untuk pemain manapun yang mengalami cedera. Beberapa tahun kemudian, untuk Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, FIFA mengizinkan pergantian 2 pemain dan seorang penjaga gawang untuk setiap tim. Setelah itu, pada tahun 1995, 3 pergantian diperbolehkan di posisi manapun. Aturan ini tetap berlaku sampai hari ini. Kembali ke tanah Inggris, pada tahun 1987, pergantian pemain kedua baru diizinkan oleh FA, lebih dari 20 tahun setelah peraturan sebelumnya diterbitkan. Hal tersebut berkat tekanan secara terus-menerus dari para manajer tim yang merasa terdapat ketidakadilan karena harus menggunakan pemain di posisi lain sebagai penjaga gawang jika kiper tersebut cedera selama pertandingan. Peraturan pergantian kedua akan memungkinkan tim untuk memiliki satu kiper dan satu posisi lainnya di bangku cadangan jika mereka dibutuhkan. Peraturan kian berkembang memasuki era Liga Primer di tahun 1992. FA mengizinkan 3 pemain termasuk satu penjaga gawang duduk di bangku cadangan, meski hanya 2 yang boleh masuk. Hal itu langsung berubah di musim 94-95 ketika tim boleh memasukkan ketiga pemain di bangku cadangan meski salah satunya penjaga gawang. Perubahan juga terjadi lagi di musim berikutnya, tim boleh memasukkan 3 pemain ke lapangan dengan posisi apapun. Musim 96-97, jumlah pemain di bangku cadangan bertambah menjadi 5 pemain dan bertambah 2 menjelang musim 2008-2009, meskipun tetap 3 yang boleh masuk ke lapangan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017, UEFA mencoba gagasan pergantian keempat di babak perpanjangan waktu. Hal tersebut diterapkan pada Women's Euro, kejuaraan U19 dan U21. Peraturan yang sama juga diterapkan setahun sebelumnya oleh FIFA pada final Piala Dunia antar klub. Alvaro Morata merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjadi pemain pengganti keempat menggantikan Cristiano Ronaldo kala Real Madrid mengalahkan Kashima Antlers. Hingga kini peraturan pergantian pemain kembali mengalami perubahan semenjak Liga Sepak Bola Eropa serentak berhenti karena pandemi virus COVID-19.
International Football Association Board memperkenalkan aturan sementara yaitu menambah jatah pergantian pemain menjadi 5 dalam maksimal 3 sesi pergantian. Peraturan ini mungkin diperpanjang hingga musim 2020-2021 atau bahkan menjadi peraturan baru di sepak bola. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.